آتيان آتيان فبرسول الله أمي وخالتي Shallu ala Muhammad. Alhamdulillah ya, jazakumullah khairan di Marawis yang sudah menghangat suasana kita. Sambut Ramadan berkah. Makin cinta syariah, biar tambah semangat pakai takbir Allahu Akbar. Siap? Sambut Ramadan berkah. Allahu Akbar. Sambut Ramadan berkah. Masya Allah. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, supaya makin fokus, boleh ikuti saya, angkat tangan kanannya, pegang pundak teman sebelah kanannya, diikuti kata-kata. Sahabatku, fokus dulu, kajiannya akan dimulai. Untuk itu, HP-nya simpan dulu,
Balas WA-nya. Nanti aja. Apalagi kalau belanja. Nanti aja. Fokus dulu. Kita ngaji. Biar Ramadan makin bahagia. Angkat tangan kirinya, pegang pundak sebelah kirinya. Sahabatku, terima kasih. Sudah. Ya kan udah harus sama ya. Baik Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian, langsung saja kita sama-sama dengarkan tausiah untuk menambah semangat kita untuk menyambut Ramadan, dan Ramadan ini supaya tidak berlalu begitu saja. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ismail Yusanto. Shallallahu ala Muhammad. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف سنة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام قولا من رب. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmat-Nya lah hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia Masjid Raya Al-Muttaqin untuk mengikuti tarhib Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, dalam waktu beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jika kita merujuk kepada hasil perhitungan ijma akhir bulan Sya'ban itu akan terjadi istilah akhir bulan Sya'ban itu akan terjadi pada Jumat 28 Februari tahun 2025 pukul 00.44 GMT atau pukul 7.44 waktu Indonesia bagian barat. Maka pada hari itu hilal akan terlihat di hampir seluruh wilayah di negeri kita. Hilal akan terlihat pada ketinggian yang sudah cukup tinggi, antara 3,3 derajat 25 menit sampai 4,5 derajat 50 menit. Apalagi di wilayah lebih barat, maka besar kemungkinan kita akan
akan memulai saum Ramadan itu secara sama pada 1 Maret 2020. Besar. Tapi kepastiannya tentu didasarkan kepada hasil ru'yah sebagaimana dipesankan oleh Nabi dalam hadis sahih riwayat Bukhari, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat bulan dan berbukalah kalian dengan melihat bulan. Fa in huma alaikum fa'amilu iddata Sya'ban salatina yaum. Kalau awan menutupimu, maka genapkanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30. Bulan Hijriah hitungannya antara 29 30. Normalnya 29. Tidak mungkin kurang dari 29 dan tidak mungkin lebih dari 30. Lalu kapan kita akan menghari saum Ramadan? Jika kita merujuk kepada hasil perhitungan, istimewa akhir Ramadan terjadi pada Sabtu 29 Maret pukul 10.57 GMT atau pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Jadi hanya beberapa menit sebelum matahari tenggelam. Mas, istimewa terjadi qabla ghurub, tapi hanya beberapa menit sebelum matahari tenggelam. Karena itu, maka pada malam itu atau pada maghrib tanggal itu, hilal di hampir seluruh wilayah Indonesia dan di seluruh wilayah Indonesia jauh di bawah ufuk antara 3 sampai 1 derajat. Jadi praktis tidak akan mungkin bisa diru'yah jika kita hanya membatasi hilal itu di ufuk di wilayah Indonesia. Tapi jika kita melihat keadaan di luar wilayah Indonesia, maka hilal masih mungkin terlihat pada wilayah di daerah Timur Tengah, Saudi, Irak, sebagian, kemudian Palestina, Lebanon, Turki, bahkan itu antara 1 sampai 2 derajat. Kalau kita ke barat lagi di Aljazair, Tunis, Maroko itu bisa sampai 3 derajat. Kemungkinan hilal bisa terlihat di wilayah itu. Karena itu besar kemungkinan seluruh umat Islam di Indonesia jika merujuk kepada perhitungan wilayah Indonesia ataupun nanti bulan Indonesia akan menggenapi bulan Ramadan menjadi 30, jadi 1 Syawal 31 Maret. Tapi kalau kita merujuk kepada hasil hisab global ini, maka masih ada kemungkinan 1 Syawal itu 30 Maret. Bagaimana kepastiannya? Kembali sama seperti tadi, berpulang kepada hasil ru'yah yang akan kita nantikan pada 29 Maret yang akan datang. Jamaah sekalian, bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Kalau boleh ditambah, amat sangat istimewa. Tak cukup, amat sangat istimewa. Sebegitu istimewanya sampai Nabi di dalam hadis riwayat Tabrani menyebutnya sebagai Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur, penghulu para bulan. Kita mengenal ada Sayyidul Ayyam, penghulu penghulu hari. Top-topnya hari itu hari Jumat. Ada Sayyidul Istighfar, top-topnya istighfar. Ada Sayyidul Syuhada. Sayyidul Syuhada Hamzah, penghulu para syuhada, top-topnya syuhada. Dan Nabi dalam hadis riwayat Tabrani tadi menyebut bulan Ramadan sebagai Sayyidul Syuhur, penghulu dari para bulan, top-topnya bulan. Yang kita diminta untuk menyambutnya, mengucapkan selamat datang sebagaimana disebut oleh Nabi, atakum Ramadan Sayyidus Syuhur famar haban bi wa ahlan.
sambutlah dan ucapkan selamat datang. Jadi kalau kita membaca dan melihat ada spanduk atau poster penghabaran Ramadan, memang begitulah. Nabi SAW melanjutkan kepada kita, tidak ada bulan yang begitu rupa Nabi meminta kita untuk mengucapkan selamat datang kecuali bulan Ramadan. Bahkan secara khusus kita juga memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampaikan umur kita hingga bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi sabana wa balikna Ramadan. Bahkan doa itu kita sudah lakukan sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balikna Ramadan. Itu artinya 2 bulan sebelum bulan Ramadan tiba, kita sudah mohon kepada Allah agar disampaikan umur kita hingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan. Tak ada bulan yang begitu rupa sampai kita dituntutkan untuk berdoa secara khusus kepada Allah agar kita disampaikan umur kita hingga bulan itu, tidak bulan Syawal, tidak bulan, jadi bertakwa menjadi makin bertakwa. Jemaah sekalian, takwa ini luar biasa, amat sangat penting. Jika ada soal yang kemana mestinya seluruh energi hidup kita, waktu, tenaga, pikiran, jika kita punya harta, kedudukan, karena itu jelas bahwa takwa ini harus menjadi pusat perhatian kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, takwa pula yang akan menentukan posisi kita di akhirat. Kita semua ini tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Tak ada. Elon Musk itu orang paling kaya di Santoro Jagat. Duitnya 7.000 triliun rupiah. Tidak usah dihitung. Pokoknya bukan. Bersama Jeff Bezos itu mereka sedang berusaha bagaimana menghindar dari kematian. Mereka sedang melakukan riset. Barangkali ada tempat di Mars yang bisa terhindar dari kematian. Bisakah? Tidak usah lama-lama, kita pasti akan mengatakan tak mungkin. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah al-maut yang kau lari daripadanya, dia pasti akan menjumpai kalian. Di ayat yang lain, walaupun kuntum fi burujin musayyadah, meskipun kau berada di benteng yang kokoh, tak ada manusia yang bisa terhindar dari kematian, cepat atau lambat. Memang di Mars itu bukan milik Allah. Memang kekuasaan Allah tak bisa menjangkau di sana. Jangan ada di Mars. Ciptaan Allah itu, alam semesta ini yang paling jauh yang bisa didetek dengan teknologi yang paling canggih ini hari ini. Tahu jaraknya berapa? 27 miliar tahun cahaya. 27 miliar tahun cahaya. Cahaya kecepatannya 1 detik 300.000 kilometer. 1 detik. Cukup untuk mengelilingi bumi 8 kali, karena keliling bumi 40.000 km. 1 detik sampai ke bulan, 8 menit sampai ke matahari. Tapi untuk sampai ke ujung semesta yang bisa dikenali ini hari, dan itu pasti akan bertambah kalau alatnya makin canggih. 27 miliar. Ada itu orang-orang yang mau menghindar kematian itu, dia ada di sana, maka tetap saja itu adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu satu hal yang penting untuk kita selalu ingat itu adalah bahwa kita ini cepat atau lambat akan mati. Dan ketika kita mati, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Nanti kalau orang barat menyebut hereafter, setelah di sini, hereafter. Dan posisi kita di akhirat itu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak menjadi ashabul yamin, golongan kanan, maka dia pasti menjadi golongan kiri. Golongan kanan ashabul yamin, ashabul jannah, penghuni surga.
golongan kiri golkir. Jangan diteruskan. Nanti masuk juga golongan mungkar. Jangan disingkat. Ashabun nar, penghuni neraka. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Memang disebut ashabul a'raf, tidak masuk neraka tapi belum masuk surga. Tapi dalam penjelasannya ashabul a'raf pun akhirnya masuk ke dalam surga. Kita semua pasti ingin masuk surga, betul? Kita pasti tidak ingin masuk neraka, betul? Kenapa? Karena neraka ini disebut sebagai bisal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Surga disebut sebagai nikmal masir, sebaik-baik tempat kembali. Sebaik-baik tempat. Sebaik seperti apa surga ini tak terbayangkan oleh akal pikiran ini. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar. Tapi sebagai gambaran saja, bidadari di sana itu tutup kepalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru tutup kepalanya. Gimana kepalanya? Sementara neraka ini disebut sebagai seburuk-buruk tempat kembali, bisal masir. Siksa paling ringan, api tak akan pernah bisa membuat kotak, api tak akan pernah bisa membuat kotak. Jelas kita tak ingin masuk menjadi bagian dari ashabul shimal, golongan kiri, ashabul nar. Kita ingin semua masuk sebagai bagian dari ashabul jannah. Pertanyaannya, apa yang bisa memastikan kita ini menjadi bagian dari ashabul jannah? Apa? Cuma satu, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasibal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Dimasukkan ke dalam surga orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka zumar. Imam Ibnu Katsir mengartikan zumar itu sebagai jamaah dan ba'da jamaah. Jadi masuk surga kita itu tidak sendiri-sendiri, tapi berkelompok, berjamaah dan mudah-mudahan di antara kelompok atau jamaah yang dimasukkan ke dalam surga itu terlihat jamaah Masjid Raya Al-Muttaqin yang hadir hari Ahad 23 Maret acara Tahlil Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena itu jelas takwa ini taruhan hidup kita. Takwa pula yang akan membuat hidup kita ini mendapatkan atau dikaruniai berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tapi juga dalam kehidupan keluarga. Bukan hanya dalam kehidupan keluarga, bahkan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan dunia. Dari mana kita tahu? Allah sendiri yang menyatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Andai penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Barokat, berkah yang banyak dari langit dan bumi. Bapak Ibu dan sekalian, coba tunjuk sembarang arah yang itu bukan langit atau bukan bumi. Coba tunjuk. Tak pernah ada. Sembarang kita tunjuk arah pasti kalau dia tidak langit ya bumi. Itu artinya Allah akan memberikan keberkahan dari manapun arah. Jika apa? Jika kita betul-betul beriman dan bertakwa. Apa bentuknya? Secara pribadi Allah sendiri menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita ingin betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi kita yaj'al lahu makhraja, jalan keluar. Ya Bapak sekalian, saya sering mengatakan bahwa hidup yang membahagiakan, hidup yang penuh dengan kenikmatan itu bukan hidup yang tanpa persoalan. Kagak pernah ada hidup tanpa masalah. Kalau nggak mau punya masalah, mati saja.
Tapi begitu kita mati akan ketemu masalahnya orang mati itu masalah. Apa? Tidak tahu saya. Tapi dikabarkan kan masalah orang mati itu begini. Hidup yang membahagiakan, hidup yang penuh dengan kenikmatan itu bukan hidup yang tanpa masalah, tapi hidup yang begitu kita ketemu masalah, kita mendapatkan jalan keluar atas masalah. Itu yang paling penting. Apakah ada orang yang dapat masalah, nggak ketemu masalah, nggak ketemu jalan keluarnya? Ada? Ada. Bahkan ada orang yang dia punya masalah, nggak ngerti masalahnya apa. Itu yang bikin stres. Orang-orang yang sakit mental segala macam, masalahnya apa? Punya banyak masalah, masalahnya aku nggak ngerti masalahnya, itu masalahnya. Nggak ngerti masalah. Mas sekalian, Allah memberikan makronya. Sesungguhnya tidak ada masalah besar yang kita hadapi sepanjang ada solusi. Dan tidak ada masalah ringan atau masalah kecil kalau tidak ada solusinya. Saya sering memberikan perumpamaan ringan. Gatel itu masalah ringan atau berat? Siapa bilang gatel itu masalah berat? Siapa bilang gatel masalah berat? Masalah ringan lah, tinggal digaruk saja selesai. Tapi bagaimana kalau tidak bisa digaruk? Oh, itu bisa masalah besar. Apakah ada yang gatel tidak bisa digaruk? Saya melihat sendiri dengan mata kepala. Saya punya kawan patah tangan, pasang gip dari bawah, gip, jadi nggak bisa ditok begini, gatel di tengah-tengah. Kita bayangkan itu, nggak bisa digaruk karena gip, dan nggak bisa juga sopor-sopor pakai penggaris terus. Waduh, ternyata tidak ada masalah ringan kalau tidak ada masalah berat jika ada solusi. Nah, Allah berjanji. Ketika Allah berjanji, inna wa'dallahi haq, janji Allah itu hak, pasti akan dipenuhi, dan Allah tidak memiliki kudrat untuk memenuhi janji-janjinya. Ya ja'ala wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak diduga. Sudah sering saya tanyakan di beberapa kesempatan training Bapak sekalian, coba dihitung rezeki yang Bapak sekalian dapat itu mana yang lebih banyak, yang diperkirakan atau yang tidak diperkirakan. Average jawabannya tidak diperkirakan. Nah, Allah berjanji akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diperkirakan. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang pengusaha itu apa? Pengusaha itu orang yang terus berusaha, itu namanya pengusaha. Itu tahu persis lah yang namanya rezeki itu betul-betul dagangan laris segala macam itu sudah dijelaskan. Teori memang ada, harus quality, packagingnya bagus, placementnya bagus, pricingnya bagus, itu teori. Tapi tidak semua teori itu bisa berjalan. Ada dagangan yang tempatnya kayak begitu laris, ada yang mahal laris. Baik, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, jadi jelas bahwa takwa ini begitu luar biasa. Sekali lagi, jika ada soal yang harus menjadi perhatian kita, kemana seluruh potensi hidup kita harus kita kerahkan, tak lain adalah untuk meraih takwa. Allah perintahkan kepada kita haqqatul qati, takwa yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu dan luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada beberapa hari ke depan ini memberikan fasilitasi kepada kita satu arena, satu kesempatan ibadah yang dengan itu Allah menyatakan memang ini bukan sebuah kepastian siapa saja yang berpuasa pasti bertakwa, tidak. Di sana ada lahala itu arti yang pertama itu al-isfaq. Al-isfaq itu justru artinya adalah kekhawatiran. La'allakum marid, khawatir kalian sakit.
Kalau la'allakum tattaqun itu at-taraji, itu pengharapan. Namanya pengharapan itu bisa terjadi, bisa tidak. Tapi ini pengharapan. Nah, kapan puasa kita ini bisa melahirkan ketakwaan? Itu soal berikutnya yang harus kita pikirkan. Karena itu, ini mumpung masih ada beberapa hari lagi, kita mesti menyiapkan diri untuk menyongsong bulan luar biasa ini. Apa saja yang harus kita persiapkan? Satu, persiapan mental. Apa wujud dari persiapan mental? Persiapan mental itu segeralah gembirakan hati kita menyongsong bulan Ramadan ini. Bagaimana caranya menggembirakan hati kita? Kita harus membuka lagi, mengingat-ingat lagi, menyegarkan pengetahuan kita tentang kebaikan-kebaikan bulan Ramadan. Tadi beberapa sudah kita sampaikan. Ini bulan istimewa, sampai Nabi menyebut Sayyidul Suhur, Nabi menganjurkan kepada kita untuk mengucapkan selamat datang, dan Nabi menyampaikan khutbah spesial menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah, perhatikan, Nabi mengatakan dalam khutbah menyambut bulan Ramadan, ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Nabi tidak mengatakan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun, ya ayuhan nas. Qad adhallakum syahrun azimun. Sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tak ada bulan disebut syahrun azimun, syahrun mubarakun kecuali bulan Ramadan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada satu malam, satu saja. Khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tak ada bulan yang di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan kecuali bulan Ramadan. Bulan yang kalau boleh kita sebut itu bonus kemurah hatian Allah Subhanahu wa taala. Nabi melanjutkan khutbahnya, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda fardhan fi ma siwa. Barang siapa yang pada bulan Ramadan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang bersifat sunnah, karena kaman adda fardhan fi ma siwa, maka dia akan diganjar bagaikan dia melaksanakan kewajiban di bulan lain. Jadi ibadah sunnah atau perbuatan sunnah diganjar bagaikan kita melaksanakan kewajiban. Bagaimana kalau kita melaksanakan kewajiban? Nabi mengatakan, waman ada faridotan fihi, barang siapa yang melaksanakan kewajiban di bulan itu, karena kaman ada sabaina faridotan fi maswa, maka dia diganjar bagaikan dia melaksanakan 70 kali lipat pahala kewajiban di bulan lain. Memang sekalian ini enteng-entengan. Kalau saya ada punya bos atau kepala kantor bilang, oke saudara-saudara, kita akan segera datang ke bulan kesempatan yang antum semua biaya transport hariannya saya lipatkan 10, ongkos makannya saya lipatkan 20, gaji saya lipatkan 50. Kira-kira kita bakal bagaimana? Wah, kita kuat. Kapan bos itu? Besok ya bos, mulai bos. Tunggu kapan? Tunggu ru'yah hilang. Itu sakit juga kita akan datang. Mendadak kita menjadi pegawai wajib. Nah, Allah ini luar biasa. Bukan 10 kali, 70 kali. Karena itulah maka siapa saja yang menyambut Ramadan ini dengan biasa-biasa saja, apalagi dengan gundah gulana. Apakah ada orang yang menyambut Ramadan dengan gundah gulana? Ada tidak? Aduh, puasa lagi, kebayang itu bulan penyiksaan. Apa? Siksa yang akan dia terima. Dia kebayang tidak bisa rokok di siang hari. Ini untuk ahli hisab yang paling keras pulang ahli hisab. Kalau kita ini ahli ru'yah, maka dipastikan
dia tidak memahami kebaikan-kebaikan bulan Ramadan. Karena itu sekali lagi kita ini harus membuka lagi ingatan kita kebaikan-kebaikan bulan Ramadan. Ramadan ini luar biasa sampai hal yang sepele. Ya, mohon maaf kalau orang lagi puasa itu kan bau mulutnya nggak sedap, betul. Tapi dalam hadis disebutkan lahul fami shaimi atyabu indallah. Bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih harum indallah, di sisi Allah. Kalau di sisi manusia ya sama saja, jadi cuma ini indallah, di sisi Allah. Atyabu min rihil is, lebih harum daripada minyak kasturi. Bisa minyak kasturi itu orang harumnya luar biasa. Nah ini bau busuk mulut orang berpuasa itu bisa lebih harum daripada itu. Coba ya, luar biasa. Apalagi Nabi mengatakan lis-shaimi farhatani, untuk orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Apa? Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka, dia bahagia dengan bukanya. Buka kapan? Buka setiap harinya, atau ketika kita masuk ke Idul Fitri, hari berbuka, hari raya berbuka, kita bahagia. Betul? Bahagia. Kenapa kita bahagia? Kita merasa senang. Dan kita yang biasanya nggak disiplin, ketika puasa, buka, wah disiplin sekali, nggak pernah terlambat kita ini. Belum lagi kemarin sudah ditungguin ya. Biasa, ditunggu langsung. Bahagia kita. Bukan karena kita makan dalam keadaan lapar, ya itu ya. Bukan karena kita makan bersama keluarga dengan teman-teman kita, itu ya. Tapi lebih daripada itu, itulah yang kita sebut kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan spiritual ini luar biasa, ini tidak bisa dinikmati, tidak bisa dirasakan oleh siapapun kecuali dia melakukan ibadah itu. Tidak bisa. Seperti Bapak Ibu sekalian tua, gula itu manis, tapi saya nggak ada ceritakan manis itu. Manis itu apa? Ya bisa ya, pokoknya coba ya. Begitu juga dengan bahagianya orang yang berbuka puasa. Saya dulu pernah bekerja dengan seorang geologis. Saya ini begini-begini ahli geologi ya. Dengan geologis dari Prancis untuk PLTP Lahindong, pusat listrik pembangkit panas bumi Lahindong, Sulawesi Utara dekat Manado. Desain itu. Nah, selama 2 bulan itu saya sedang Kamis puasa. Lalu terlihat oleh dia, Mr. Ismail, why you don't have lunch? Kenapa kamu nggak makan siang? I'm fasting. Aku puasa. What is fasting? Apa itu fast? Apa itu puasa? No food from early morning until dawn. Gak makan dari pagi sampai petang. Apa reaksinya? Wah, menderita. Lalu dia bilang, you are crazy. Saya dibilang gila itu. Puasa ini saya puasa dibilang gila. Kenapa? Karena bagi dia tak masuk akal. Ada orang yang makan dari pagi sampai petang, nggak masuk akal. Kenapa? Bagi dia nggak masuk akal karena dia tak paham. Apalagi merasakan apa? Nikmatnya puasa. Para sahabat dulu saking merasakan nikmatnya puasa. Puasa Senin Kamis tambah puasa Daud. Yang biasa puasa Daud merasakan nikmatnya, lalu dia berpuasa tak mau berbuka. Ketahuan Nabi, lalu Nabi mengatakan asumu wa afir. Aku berpuasa tapi juga berbuka. Kenapa? Saking nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat malam. Ada sahabat yang dia sholat malam tak mau tidur. Ingatkan juga oleh Nabi, aku sholat malam tapi aku juga tidur, dan seterusnya. Ini nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, tidaklah ya robahu fariha bi saumihi. Ketika nanti kita jumpa dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa bahagia dengan puasa kita itu. Mengapa? Karena puasa kita ini bersama Al-Quran akan memberikan syafaat. Asyamu Al-Quranu yasfa'ani. Puasa dan Al-Quran itu keduanya akan memberikan syafaat. Al-Quran memberikan syafaat kepada kita.
Makanya Nabi mengatakan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'an karena dia akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa itu? Yang semasa hidup dunia rajin membaca Al-Qur'an. Dan yang kedua, puasa kita akan memberi syafaat kepada kita karena kita penahan tidak makan minum dan seterusnya. Jadi luar biasa puasa ini. Belum lagi Allah katakan man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan dihapus dosa kita yang sudah ada. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, senang tidak kita segera memasuki bulan Ramadan? Senang. Kalau belum senang, senangkan segera. Kalau sudah senang, lebih senangkan lagi. Bukan hanya kita, keluarga kita. Segera kabari, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Dan sebagainya. Supaya, karena itu acara seperti ini, tabrib Ramadan itu penting sekali. Dan topiknya pun juga menyambut Ramadan dengan suka cita. Betul. Oke, satu. Kemudian yang kedua, persiapan apa lagi? Tentu saja persiapan ilmu. Maka mungkin kita ini karena sudah setahun yang lalu lupa baiknya yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram dan sebagainya sepanjang bulan Ramadan. Kita kaji fikih tentang puasa. Itu ada kitab bagus Al-Jami' yang kami siap ditulis oleh Syekh Kuwaito, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu buku fikih yang luar biasa, bagus, bisa dibaca dalam bulan Ramadan supaya kita ingat baik fikih persiapan ilmu al-ilmu qabla al-amal. Karena kita ingin puasa kita puasa yang mantap, puasa yang berhasil. Maka syaratnya adalah kita harus muwafiq ma'ahum syar'i sesuai dengan hukum syarat, dan yang kedua ikhlas kita lakukan. Dan syarat untuk bisa sesuai dengan hukum syarat yang tentu berdasarkan itu persiapannya. Persiapan yang ketiga apa? Persiapan yang ketiga adalah persiapan fisik. Apapun puasa itu ibadah fisikal, ibadah yang menuntut kesamartaan atau kebugaran fisik. Karena itu ketika kita sakit boleh juga tidak puasa. Karena minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan salah satu dari kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala adalah dalam puasa itu kita dianjurkan untuk bersahur. Sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makanan sahur ada di dalam sahur itu ada barokah. Dengan sahur membuat kita di siang hari masih cukup kuat. Dan sahur yang baik mepet subuh. Jangan jam 1, jam 12 sahur. Ya pagi sudah lapar lagi. Mepet subuh. Bahkan kalau kita membaca Syekh Kuwaito itu azan masih bisa. Jadi sahur. Kita sudah sering membaca ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan lupa. Hadis juga mengatakan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasaffir. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk orang yang sedang makan sahur. Ini luar biasa. Kita ini alhamdulillah bersyukur menjadi umat Muhammad, umat Nabi Muhammad di bawah risalah ini semuanya bernilai, bahkan sahur pun ada nilainya. Tak kurang Allah dan para malaikat berselawat untuk kita. Coba mana ada kita makan Allah dan Rasul berselawat kepada kita saat kita makan, kecuali sahur. Ini jangan malas-malas. Bagaimana cara gampang sahur? Ya, agak sholat malam. Kalau sudah sholat malam, gampang sahur. Persiapan fisik. Dan yang terakhir, persiapan sering saya sebut penghayatan. Ini pokok sekali. Dan ini akan menjadi kunci keberhasilan kita mencapai tujuan dari puasa itu, yaitu takwa. Tataroji dari itu la'allakum tattaqun dan sebagainya. Tapi hasilnya non fisikal. Takwa itu kan sesuatu yang non fisikal, betul? Bagaimana? Kok bisa? Nah, ini kita lihat bahwa sesungguhnya melalui puasa itu dibangunkan pada kita, intinya itu adalah kemauan untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan lihatlah, ketika kita punya kemauan, jangan lagi yang haram, yang halal pun bisa kita tinggal. Agama ini memang untuk melaksanakan perlu kemampuan, tapi yakinlah bahwa seluruh kewajiban agama ini masih jauh di ambang batas kemampuan kita. Puasa itu hanya mengurangi 1 dari 3 kali makan. Kalau sahur dianggap sarapan dipercepat, karena itu sekali lagi sahur paling baik mepet ke subuh. Minus makan siang, buka makan malam. Apa beratnya berkurang 1 dari 3? Pengalaman menunjukkan orang itu masih bisa tahan pokok makan 30 hari, tapi tetap minum yogurt, minum susu, minum kacang hijau. Kan judulnya mogok makan, bukan mogok minum. Tapi kalau plus mogok minum bisa tahan 5 hari. Allah tidak meminta kita untuk puasa 24 jam, tak ada. Memang ada tempat-tempat tertentu itu yang biasa puasa sampai 19-20 jam itu ada. Dan kita di kampus Istiwa ini paling puasa kita itu more or less 12 jam. Gak berat sama sekali. Berapa? 13, ya tetap ada. Nah, jadi 13 jam. Gak berat. Dan ketika kemampuan kita menurun, Allah memberikan rukhsah. Pemakan minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyam. Itu rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu tidak mau menyulitkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah Allah menjadikan di dalam agama ini haraj, kesulitan, sempit hati. Tidak. Lihat, zakat itu cuma 2,5%. Apa beratnya 2,5%? Kita masih punya 97,5%. 2,5% itu jauh lebih kecil dibanding PPH, apalagi PPN yang naik 20% itu. Dan tak pernah kita mendengar kabar bakal ada amandemen zakat itu tambah jadi 3%. 1400 tahun yang lalu zakat 2,5%, sekarang dan sampai nanti tidak berubah. Jadi apa beratnya? Tidak. Tapi mengapa kewajiban agama yang begitu ringan itu tak sedikit saudara kita yang tak juga melakukan? Kenapa? Biar tadi bulan Ramadan banyak yang tak puasa, makan di siang hari, kedainya ditutup pakai tirai. Tapi kan kakinya kelihatan. Seolah-olah kalau ditutup tirai itu Gusti Allah nggak pirsa. Gimana itu? Itu siapa itu? Ya saudara kita. Kenapa bisa begitu? Sholat yang hanya 5 menit, 5 kali 5, 25 menit. Dari 24 kali 60 menit yang kita punya tidak juga dilakukan. Kita saja lakukan sholat itu. Lebih lama kalau dulu nonton sinetron Ikatan Cinta, bapak nonton bola, jadi malam siapa yang nonton MU lawan Everton, berapa 2-2. Saya cuma tahu hasilnya saya. Berapa jam? 2 jam paling tidak. Apalagi kalau nonton Liga Champions tengah malam jam 3, coba tahajud kagak, nonton bola ngomong. Nah itu kan menunjukkan bahwa persoalan agama ini bukan soal kemampuan, tapi kemauan. Kemauan. Sekali lagi apa? Kemauan. Kemauan untuk apa? Kemauan untuk taat kepada Allah. Kemauan untuk taat kepada Allah itu apa namanya? Itulah takwa. Kalau untuk melaksanakan kewajiban masih memerlukan kemampuan, tapi kalau untuk meninggalkan larangan bahkan tidak perlu kemampuan. Yang diperlukan cuma kemampuan. Betul? Coba kita lihat. Untuk tidak minum minuman keras tidak perlu kemampuan. Untuk tidak loh ya. Untuk tidak.
Kalau untuk minum keras justru diperlukan kemampuan karena mahal. Dry gin, Johnny Walker, Black Label itu mahal. Kok tahu? Ya sekedar tahu saja. Mahal itu. Karena mahal itulah pemuda-pemuda di kampung itu bikin Black Label sendiri. Sprite, campur autan, campur spiritus, tolong diminum. Bukannya mabuk, wassalam. Untuk tidak korupsi tidak perlu kemampuan. Untuk korupsi perlu kemampuan, paling tidak kemampuan nyali. Atur ini, atur itu, segala macam. Ya, untuk tidak mencuri tidak perlu kemampuan. Yang diperlukan cuma apa? Kemauan. Nah, luar biasa sekali Allah Subhanahu wa taala menggembleng kita untuk memiliki kemauan. Kemauan apa? Kemauan meninggalkan yang halal di sepanjang bulan Ramadan. Takbir. Supaya apa? Supaya di dalam diri kita tumbuh. Nah, ini kalau kita kembalikan kepada teori mastering habit. Bagaimana kita membentuk kebiasaan? Di sana itu ada dua unsur penting. Yang pertama memang harus disengaja. Jadi kalau kita ingin punya kebiasaan baik, itu harus disengaja. Ada quote menarik, boleh quote gede. Dengarkan. If you choose not to plant the flower on your garden, do you understand what I mean? Kalau Anda tidak menyengaja menanam bunga di pekarangan atau di taman Anda, then weeds will grow without encouragement. Maka rumput liar akan tumbuh tanpa disuruh. Akan tumbuh begitu saja. Betul tidak? Makanya apa? Makanya kalau kita ini tidak menyengaja membangun pada diri kita kebiasaan yang baik, maka yang ada pada kita apa? Kebiasaan yang buruk. Kenapa? Karena dalam diri kita tidak mungkin ada bersamaan kebiasaan yang baik sekaligus kebiasaan yang buruk. Tak ada. Kebiasaan yang baik itu bangun sebelum atau sesudah subuh. Sebelum subuh. Tak mungkin kan kita ini bangun sebelum subuh sekaligus sudah subuh. Maka betul sekali kalau kita tidak sengaja menanam bunga di kebun kita, di taman kita, maka yang akan tumbuh adalah rumput liar. Kalau tidak kita biasakan ya, taat kepada Allah, maka yang ada pada kita apa? Manusia. Itu satu, sengaja. Yang kedua, kalau orang ingin punya kebiasaan baik, lakukan kebiasaan yang baik itu terus menerus. Berapa lama? Dalam teori mastering habit itu minimal 20 hari. Tapi saya sering bilang bukan 20 hari, 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Merujuk kepada kewajiban puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sedang membangunkan pada diri kita kebiasaan yang baik, kebiasaan yang penting, kebiasaan yang bukan penting, amat sangat penting. Apa itu? Taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya kita diminta untuk meninggalkan yang halal 1 hari selesai. Besok ulangi lagi 2 hari selesai. Ulangi lagi 3 hari selesai. 4 hari selesai. Itu kalau kita renungkan, kita hayati, udah selesai pengaruhnya. Betul-betul akan tercipta selepas Ramadan kebiasaan taat. Itu kalau dihayati. Kalau tidak, selesai. Dulunya nyolong lagi, korupsi lagi, maksiat lagi. Itu yang terjadi pada diri kita.
Sekarang itu kalau kita lihat banyak koruptor itu orang Islam, kalau ditanya puasa tidak puasa di bulan Ramadan, itu problem besar. Ya. Termasuk juga kesetiaan atau kemauan untuk taat kepada Allah dalam penerapan syariat secara kafah. Di negeri mayoritas Muslim, betul? Muslim ya, segala sesuatu yang berkenaan dengan Islam mudah atau sulit? Muslimnya mudah. Kenapa jadi sulit? Kenapa? Kerudung jilbab dulu disebut itu perlu 11 tahun untuk sampai akhirnya disahkan sebagai seragam SMA, SMP, bahkan 11 tahun. Bank syariah, bank tanpa bunga itu pas dari kontroversinya perlu waktu 19 tahun. Tahun 73 pertama kali diperjuangkan, baru 92 dibolehkan. Bukannya didukung, malah dibubarkan. Yang berjuang untuk tegaknya syariah secara kafah. Yang bubarin siapa? Orang-orang Islam saja. Presidennya orang Islam, Menko programnya orang Islam, dan sebagainya. Pakarnya di mana? Pakarnya adalah rapuhnya penghayatan terhadap kita punya agama ini. Rapuhnya penghayatan terhadap ibadah. Ibadah itu seluruhnya punya makna-makna yang sangat dalam. Lihat, ketika kita sholat, kita waktu sujud, coba bayangkan itu. Ya, sujud, kita meletakkan muka di posisi paling rendah, lebih rendah dari kita punya pantat. Kedirian kita diwakili oleh apa? Oleh muka kita. Makanya pas foto itu pas, tidak ada pas foto itu bahu kita atau punggung kita, apalagi pantat kita, tidak ada itu. Mana fotomu? Itu pantatnya ada. Ya mukanya, muka. Itulah kemudian kita. Dan orang marah itu kalau muka ini di apa-apa. Tapi ketika sholat diletakkan pada posisi yang bahkan lebih rendah dari tempat keluarnya pintu lubang depan dan lubang belakang. Itu kalau kita renungkan tak pantas bagi kita itu untuk sombong, tak kabur, apalagi kemudian mengatakan ana rabbul a'la seperti Fir'aun itu, termasuk juga tak pantas dia ingkar kepada hukum Allah, dia melawan hukum Allah, tak pantas. Itu kalau direnungkan, kalau dihayati. Tapi kalau tidak dihayati begitu, assalamualaikum, langsung dia siapa saja yang radikal buat sholat kita langsung melawan sesama muslim yang sedang memperjuangkan sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di antara dua sujud kita ngomong apa? Rabbi firli, ya Allah, ampunilah aku. Itu artinya apa? Kita ngaku dosa, kita ngaku salah. Kalau aku punya pegawai, aku punya kawan, aku salah. Lepas dari itu bikin salah lagi. Ya maafkan lagi, bikin salah lagi. Kira-kira diapain ini? Tak ada. Kalau boleh aku salah. Coba bayangkan kalau Tuhan buat Allah seperti kita ya. Itu usir dari bumi Allah, kita mau kemana? Kalau boleh Robbi Firli, berapa kali kita Robbi Firli itu dalam sholat kita? Banyak kali. Itu kalau kita renungkan, kita hayati. Apalagi banyak sekali. Ketika haji, orang-orang yang pergi haji itu pasti melempar jumroh. Itu simbolisasi perlawanan terhadap setan, menunjukkan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika setan menggoda yang dia lempar. Jadi hidup kita ini sesungguhnya ada dialektika antara memusuhi atau melawan setan, taat kepada Allah. Dan mestinya sepulang dari tanah suci melanjutkan perlawanan terhadap setan, taat kepada Allah. Yang terjadi bukan melawan setan, bahkan menjadi kawan dan hamba setan. Maka guyonan ini sudah sering antum dengar kan, yaitu yang maju melempar jumroh, batunya balik. Setiap kali dilempar batunya balik. Batu yang balik itu di umum dibaca. Ada tulisannya di situ. Sesama setan dilarang saling melempar. Jadi setan di Mina pun tahu bahwa dia di tanah air sudah menjadi syayatinul ins wal jin, setan jin dan manusia. Penghayatan. Pun begitu puasa ini harus dihayati betul. Kalau tidak dihayati maka khawatir kita seperti yang dikatakan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa jub
wal atas. Kita banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga. Dia tidak mendapatkan pahalanya dan dia tidak mendapatkan juga akar atau pengaruh dari puasa, yaitu bertambahnya takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, itulah persiapan-persiapan yang harus kita lakukan agar kita bisa melaksanakan saum Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya, sedemikian sehingga kita bisa meraih apa yang menjadi tujuan dari puasa itu, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa, semakin bertakwa sampai akhir hayat. Insya Allah kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah. Takbir. Allah. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita yang sering atau makin sering kita lakukan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk sesi kali ini tidak ada tanya jawab ya untuk hadirin sekalian. Sebelum kami tutup acara ini, ada beberapa hal yang perlu kami umumkan bahwa bapak-bapak, ibu yang melihat sampah di sekitarnya mohon untuk berkenan untuk dipungut dan diambil. Ya. Baik bapak dan ibu semuanya, untuk merecall kembali. Sebelum saya lupa, sekali lagi kemauan itu penting sekali untuk perjuangan ini. Ini lupa, ini saya mau sampaikan. Ya, tadi Ustaz Ramos sudah menyinggung, dengan kemauan itulah seluruh perang di awal periode dakwah Islam di bawah kanjeng Nabi Muhammad SAW sesungguhnya outnumber. Perang Badar 300 lawan 900, perang Uhud 1000 lawan 3000, perang Honda 2000 lawan 10.000, bahkan perang Mu'tah 5000 lawan 250.000. Jamaah sekalian, umat Islam ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul ummah. Pada fakta yang sekarang ini mesti tak boleh kita katakan sebagai sebuah. Dengan kemauan itu maka kita bisa menghadapi seluruh ATHGR, ancaman tantangan kebaikan rintangan gangguan sebesar apapun. Dengan kemauan Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan benteng Konstantinopel. Dengan kemauan 5.000 pasukan Islam bisa mengalahkan 250.000 pasukan Romawi dalam perang Mu'tah. Dengan kemauan juga insya Allah kita mampu membawa negeri ini menjadi baldah thayyibah wa rabbul ghafur. Terapkan syariat secara kafah di bawah naungan Al-Khilafah insya Allah. Takbir. Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, tadi penutup yang luar biasa ya. Izin kepada ibu saya simpulkan bahwa persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan tadi ada berapa persiapan? Ada 4 betul saja ya. Yang pertama persiapan apa? Persiapan mental ya, bagaimana kita bisa bahagia menyambut dan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua persiapan ilmu ya. Persiapan ilmu, bagaimana Ramadan ini kita bisa persembahkan yang terbaik, karena Ramadan ini tidak setiap hari, setahun sekali, maka perlu persiapan ilmu untuk menghadapi bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Fisik, betul banget ya. Persiapan fisik inilah yang menjadikan kita bisa berpuasa dengan sempurna dan mempersembahkan ibadah yang sempurna selama bulan Ramadan. Yang terakhir apa Bapak Ibu? Penghayatan, bagaimana mengenai Ramadan ini supaya bisa mendapatkan ketakwaan. Tadi juga saya catat beberapa quotes dari beliau ya. Tidak ada masalah yang besar selama ada solusinya, dan juga tidak ada masalah yang kecil selama tidak ada solusinya. Kemudian tadi di penutup
persoalan agama bukan tentang kemampuan, tapi persoalan kemampuan. Termasuk di bulan Ramadan ini bagaimana kita mau berjuang untuk menegakkan Islam yang kafah. Takbir. Bapak Ibu yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bubar, alangkah baiknya kita sama-sama dengarkan doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Iskandar Riyadi Hasibuan MC. Pada Ustaz Iskandar, mohon bisa memimpin doa pada hari ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Baik, Bapak Ibu semua, jemaah Tarikh Ramadan 1440 Hijriah. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yarda." Siapa saja yang tidak meminta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan berdoa kepadanya. Dan di dalam surat Al-A'raf ayat 55 Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Mintalah kepada Tuhanmu dengan tadarru', dengan rasa rendah diri di hadapan, wa khufyah, dan dengan suara. Maka sebagai penutup saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu semua, mari kita hadirkan hati kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang menjadi hajat kita di hari ini dan di masa hidup kita Allah mudahkan semuanya. Ala hadirin tasari al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li'adhimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa qira'atana wa da'watana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini Allah, meminta kepadamu ya Allah, terimalah seluruh amal yang telah kami kerjakan. Terimalah sholat-sholat kami, bacaan-bacaan Quran kami Allah, zikir-zikir kami Allah, dan terimalah amalan dakwah kami Allah, dan sempurnakanlah atas segala kekurangan kami Allah, lalainya kami terhadap ketaatan kami kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari ini kami meminta kepada-Mu ya Allah, berikan kepada kami petunjuk-Mu ya Allah, berikan kepada kami iffah, berikan kepada kami jalan agar senantiasa taat di dalam syariat-Mu ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudh man khadala al-muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah dakwah ini dan para pengemban dakwah ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami semua ya Allah jika kami tidak serius, jika kami abai terhadap seru dakwah ini ya Allah. Ampunilah jika kami terlalu abai dengan hak-Mu ya Allah, dan juga abai terhadap hak orang-orang yang senantiasa kami berikan hak kepada hak pasangan kami ya Allah, hak-hak anak kami ya Allah, kemudian hak guru-guru kami ya Allah, kemudian hak murid-murid kami Allah, dan juga hak para pemimpin dakwah kami. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami minta kepada Allah,
berikanlah kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa adil asyirka wal musyrikin, dan hinakanlah siapa saja mereka yang menentang syariat Allah. Allahumma ansurna ikhwanana muslimin fi kulli. Ya Allah ya Tuhan kami sadar betul kami tinggal di negeri aman ini, tapi kemudian di belahan negeri lain kami merasakan bagaimana betapa perihnya perjuangan saudara kami, baik yang di Palestina, di Yaman dan di Suriah Barat. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada umat ini ya Rabbal Alamin. Allahumma man wali min amril muslimin syai'an wa bihim farduq bihi. Ya Allah ya Tuhan kami, siapa saja di antara umatmu yang diberi amanah mengurusi umat Nabi Muhammad dan mereka menyayangi mereka, maka sayangi mereka Allah. Wa man wali min amril muslimin syai'an, dan siapa saja di antara mereka yang diberi amanah untuk mengurusi urusan umat Nabi Muhammad, fasyaqqa alaihim fashquq alaihim, dan mereka menyusahkan mereka, maka kami minta kepada Allah, susahkan hidup mereka ya Allah, sempitkan hidup mereka ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka dawlatan islamiyatan khilafatan rashidatan ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudhillu kufra ahlah wa taj'aluna min ad-du'ati ila ta'atik wa taj'aluna min al-qalati ila sabilik. Ya Rabbal ya Rabbal ya Allah ya Tuhan kami, betapa rindunya kami ya Allah hidup di dalam naungan syariat-Mu ya Allah. Betapa rindunya kami ini menatap wajah khalifah kaum muslimin ya Allah. Maka berikan kami kesempatan ya Allah untuk hidup di dalam naungan khilafah rasyid. Berikan kepada kami kesempatan untuk menatap khalifah kaum muslimin ya Allah, dan berikan kami kekuatan untuk kemudian menjadi bagian para penyemproh dakwah yang senantiasa menyuruh umat ini untuk taat kepada-Mu dan tetap dalam jalan kemenangan ini ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun muttaqin. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara kami ini adalah para ayah, kami para suami, kami para ibu ya Allah, dan di antara kami ada anak-anak kami, generasi Islam ya Allah. Maka kuatkan kami sebagai seorang ayah, kuatkan kami sebagai seorang ibu, dan kuatkan kami seorang suami dan seorang istri untuk mendidik anak-anak kami menjadi generasi yang terbaik, generasi soleh, generasi yang akan melanjutkan perjuangan Islam ini ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, betapa seringnya kami menzalimi diri kami pribadi ya Allah. Maka di hari ini kami semua meminta kepada-Mu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dan jangan tinggalkan kami kecuali dalam ampunan-Mu. Jika tidak kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma la tad'alna fi maqamin hadza dhanban illa ghafara. Ya Allah ya Tuhan kami senantiasa meminta kepada-Mu. Kami meminta kepada ya Allah, jangan tinggalkan kami semua dalam majlis ini kecuali Engkau beri ampunan kepada kami. Wala hamman illa farajtah. Mungkin di antara kami ada yang diuji dengan kerisauan atas hidup ini Allah, maka jangan tinggalkan kami kecuali Engkau berikan jalan keluar kepada kami Allah. Wala dain illa qadaitah. Mungkin di antara kami juga ada yang diuji dengan sempitnya rezeki, sehingga kemudian di antara kami ada yang berhutang Allah, maka mudahkan kami untuk menaikkan hutang tersebut. Wala dainan wala mari'a illa syafaitah. Dan mungkin di antara kami ya Allah ada yang sakit, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, maka kami berdoa berikan kepada mereka kesehatan. Wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah. Dan tentu kami sangat sadar betapa besarnya hajat kami kepada-Mu ya Allah, baik hajat kami untuk urusan dunia kami, hajat kami untuk urusan akhirat kami Allah, dan jangan tinggalkan kami kecuali Engkau tunaikan dan mudahkan semuanya ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak dan Ibu yang disayangkan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan
Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang mengawali kita semuanya bisa merasakan untuk di bawah naungan Islam untuk sama-sama melanjutkan kehidupan Islam. Kita sempurnakan pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdullah Ramli mewakili seluruh panitia yang bertugas hari ini. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di lantai atas tahan dulu ya. Izinkan bapak-bapaknya untuk terlebih dahulu menurun tangga. Untuk bapak dan ibu yang melihat sampah di sekitarnya mohon berkenan untuk bisa memungutnya dan dimasukkan ke dalam kantong terlebih dahulu untuk dibuang di tempat sampah yang oleh masjid dan panitia. Kita jaga kebersihan masjid ini agar bisa menjadi tempat terbaik untuk ibadah seluruh kaum muslimin. Sekali lagi untuk bapak dan ibu semuanya yang melihat sampah di sekitar tempat acara, di sekitar tempat duduk bapak dan ibu, kami persilahkan untuk diambil. Mohon berkenan untuk diambil, mudah-mudahan bertambah pahala kebaikan bapak dan ibu semuanya. Untuk bapak-bapak yang lagi Oh iya mun bisa menghubungi panitia. Dan mohon maaf tidak semua motor yang hilang bisa ditanya ke panitia, hanya beberapa aja. Sekali lagi untuk bapak-bapak yang motornya hilang, yang kunci motornya tertinggal, ya, boleh menghubungi panitia karena ada beberapa kunci yang diberikan kepada panitia.